dibentuk ini mati kalau kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari perkataan ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa manusia ini memerlukan penyelamatan yang kekal. Jadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang dilambangkan melalui salib ini. Sebab kalau kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mati, atau dalam bahasa Inggris die. Dan bukan sekedar kita mati. Kalau kita mau menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang saya katakan jalan kebenaran dan hidup, tetapi kita akan mati dan masuk ke dalam neraka. Ayat kelima kita akan bentuk arti perkataan dari metode yang kita sudah sama-sama saksikan dari mula sampai pada saat ini, yaitu kita akan hidup jikalau kita, tapi kalau kita menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita akan mati seperti saya katakan, dan bukan setakat mati saja, tetapi kita akan masuk dalam neraka. Tapi kita akan gunakan perkataan bahasa Inggris yaitu hell, tapi kita akan beri jawab juga artikan dalam bahasa lain. Jadi tadi perkataan mati kalau kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam arti kata mati ini adalah masuk di dalam kerajaan neraka. Neraka benar-benar wujud. Dia bukan satu mitos. Kesengsaraan yang kekal di dalam neraka. Jadi sekali lagi saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ambil kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan sekali-kali melepaskan peluang ini selagi kita masih hidup, bermakna adalah kesempatan untuk kita mencari Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun saudara, dari manapun latar belakang saudara, apapun pegangan kepercayaan saudara, kalau saudara menolak Tuhan Yesus, maka akan mengalami suatu kengerian yang kekal di dalam kerajaan neraka. Ini bukan menakut-nakutkan, tetapi ini adalah hakikat daripada firman Tuhan. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Bermakna kalau menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu berarti kita tetap memelihara keakuan kita yang berdosa.
Oke, inilah dia perkataan hil yang berarti neraka. Dan perkataan ini juga melambangkan kalau kita menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk dalam neraka. Oke, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita masih meneruskan metode ini. Di mana sebaliknya kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kita akan memperolehi hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Perkataan seterusnya adalah hidup yang kekal ataupun kekal. Bagaimana bukan saja kita selamat di dunia, tetapi juga kita akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Ini perkataan yang seterusnya, kekal, yang berarti forever dalam bahasa Inggris. Dalam perkataan kekal ini nanti kita akan masukkan salib ini sebagai menggantikan perkataan E. Ini membuktikan bahwa Yesus ini adalah Allah, kealahan Yesus. Yesus adalah anak Allah. Kalau dia anak Allah, dia adalah Allah. Sebagaimana dengan buah-buahan, sebagaimana dengan contohnya binatang peliharaan kita, anak kucing. Dia betul-betul kucing. Jadi dalam hal ini untuk lebih menjelaskan, dia adalah anak Allah. Dia benar-benar Allah, membuktikan kealahannya. Kalau tumbuh-tumbuhan, anak pisang, dia memang pisang. Anak manusia, manusia juga. Dari dalam hal ini kekal. Yesus akan masuk dalam perkataan kekal ini yang menggantikan perkataan E. Perkataan E. Kita akan letakkan Yesus di sini. E bermakna dia ego Allah. Yesus adalah Allah. Banyak yang seringkali tidak confirmation dalam hal ini, tetapi melalui metode ini kita dapat memastikan bahwa dia benar-benar Allah. Dia anak Allah. Jadi dia adalah Allah. Saya dan Pastor Linus anak manusia, kami benar-benar manusia. Saudara, anak manusia, tanya diri saudara, apakah saudara? Manusia. Ya, manusia. Demikian Yesus anak Allah, dia adalah Allah.
Dalam firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Allah. Dan barang siapa yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oke, ini dia perkataan kekal. K-I-K-E-L. Perkataan I itu menggantikan perkataan E yang menunjukkan kealahan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Forever. Tidak pernah berkesudahan. Dia kekal untuk selama-lamanya. Oke, kenapa kita membentukkan perkataan-perkataan ini? Karena ada di antara kita ini yang kadang-kadang ragu-ragu menerima Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adakah dia boleh diselamatkan atau tidak? Itulah sebabnya kita menggunakan metode seperti ini. Oke, kita masih lagi meneruskan perkataan-perkataan ini, yaitu perkataan yang terakhir terbitan daripada firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya begini: karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memutuskan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkataan di sini yang dibentuk adalah love atau kasih. Kasih Allah adalah kasih agape. Love. Dia sangat mencintai kita manusia. Justru kita berdosa, Dia yang tidak mengalami dosa telah memikul dosa kita. Dia telah turun ke dunia ini mencari kita orang-orang yang berdosa.